Nah, di kabar baik hari ini, di kabar baik pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik, satu tema yang cukup menarik, cukup menjadi pergumulan, menjadi persoalan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di hari-hari ini, khususnya di akhir zaman ini. Nah, topik kabar baik pada malam hari ini akan berbicara tentang berhenti hidup di dalam kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini. Belum semua, ada 2.200 jemaat yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama dengan saya. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, saya harus berhenti hidup di dalam kekhawatiran. Sama-sama sekali lagi sama saya katakan, mulai malam hari ini, saya harus berhenti hidup di dalam kekhawatiran. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, mulai dari ayat ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Injil Matius pasalnya yang ke-6, mulai ayat ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan terambil dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Ya, terjemahan firman Tuhan pada hari ini akan diambil melalui terjemahan Indonesia Modern Bible. Saya bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah kabar baik di malam hari ini. Dikatakan demikian ayat 25 sampai ayat 32. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu. Yang pertama, apa yang akan kamu makan atau minum. Yang kedua, yang ketiga, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Yang keempat, bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Perhatikanlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka itu? Siapakah di antara kamu yang dengan menjadi khawatir sanggup menambah sejengkal saja pada umurnya? Dan mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bagaimana bunga bakung di padang tumbuh. Mereka tidak bekerja keras ataupun memintal. Tetapi aku berkata kepadamu, bahkan Salomo pun dalam segala kemuliaannya, ia berpakaian tidak sebaik salah satu dari bunga itu. Jika Tuhan sedemikian rupa mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dilemparkan ke dalam perapian, tidakkah Dia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan atau apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua hal itu. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan itu bukan berasal dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan itu bukan berasal dari Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, semua yang mengikuti ibadah kabar baik ini, sama-sama katakan dengan saya, rasa khawatir yang berlebih-lebihan itu bukan berasal dari Tuhan. Apa maksudnya pastor? Apa maksudnya pendeta? Apa maksudnya Pak Gembala? Rasa khawatir yang berlebih-lebihan. Maksudnya dari rasa khawatir yang berlebih-lebihan adalah
kita hidup di dalam negatif thinking setiap hari. Tentu sebagai manusia biasa, kita memiliki rasa khawatir. Tentu as a human being, kita pasti memiliki yang namanya rasa takut. Tetapi Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya hidup di dalam ketakutan, terpenjara di dalam ketakutan, terbelenggu di dalam kekhawatiran, sehingga pada akhirnya kita tidak memiliki nalar yang sehat kembali. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketahuilah dan sadarilah bersama bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak memberikan kepada kita roh kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak memberi saya roh kekhawatiran. Semua sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak memberikan kepada hidup saya roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh keputusasaan, roh stres, dan juga depresi. Ingat saudara, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Ketakutan, kekhawatiran, depresi, stres, kecemasan, itu timbul dari pihak luar menekan kehidupan kita. Mereka menekan hidup kita, maksudnya kekhawatiran, kecemasan, ini semua menekan hidup kita dari pergumulan hidup kita tentang keuangan, tentang pakaian, tentang tempat tinggal, tentang makan, minum, pakai, tentang biaya hidup hari-hari, sehingga kekhawatiran dipakai oleh setan untuk menjadi senjatanya untuk menyerang hidup anak-anak Tuhan, untuk menyerang hidup orang-orang Kristen, untuk menyerang para pelayan-pelayan Tuhan. Karena ketika kita mengalami kekhawatiran yang berlebih-lebihan, negative thinking yang berlebih-lebihan, maka hidup kita akan mudah, akan cenderung dibelenggu dengan yang namanya ketakutan. Ketika Bapak Ibu Saudara semua yang dibawa penggembalaan online saya, yang selalu diberi makan firman Tuhan oleh Tuhan lewat penggembalaan ini, lewat khotbah-khotbah saya hanya mengingatkan, ketika kita hidup terus di dalam kekhawatiran setiap hari, maka iblis akan membunuh kita dengan rasa ketakutan. Dia akan menyerang kita dengan rasa ketakutan. Bagaimana saya harus membayar biaya-biaya hidup saya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor, bagaimana saya bisa menyelesaikan hutang saya, sehingga pada akhirnya kita akan hidup di dalam rasa ketakutan. Orang yang hidup di dalam kekhawatiran yang berlebih-lebihan, dia akan digiring oleh setan, dia akan digiring oleh iblis untuk masuk ke dimensi yang baru. Namanya dari dimensi kekhawatiran masuk ke dimensi ketakutan. Nah, ketika hidup kita sudah mulai mengalami ketakutan, maka timbullah dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita yang namanya kegelisahan. Sehingga pada akhirnya hidup kita tertekan, hidup kita tidak tenang, dan hidup kita mengalami hal-hal buruk lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, lewat ibadah kabar baik ini, saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jiwa saudara, saya mau saudara hidupnya kuat di dalam Tuhan, menyadari keberadaan Kristus, menyadari kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang tiada taranya dan tiada bandingannya. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu memberikan hidup kita kepastian. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Yohanes 10 ayat 10, baik A ataupun yang B,
Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus saudara dan Yesus saya, dia datang untuk membawa hidup yang berkelimpahan, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan ketenangan, kelimpahan keamanan, bahkan hal-hal baik lainnya. Oleh karenanya saudara, dalam ibadah kabar baik ini, malam hari ini Tuhan ingin berbicara terhadap saudara dan juga saya melalui mulut, bibir, lidah, perkataanku. Stop, berhenti hidup di dalam kekhawatiran. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada loh khawatir yang positif. Apa khawatir yang positif? Khawatir yang positif, kita sebagai orang tua memikirkan anak saya besar harus sekolah di mana ya. Nah, itu positif karena kita ingin mempersiapkan sekolah yang terbaik buat anak-anak kita. Dan seperti suami ataupun terhadap istri terhadap suami. Suami saya sudah makan belum ya? Apa saya harus beli makan ya? Ini kan khawatir tetapi positif. Nah, yang Tuhan tidak mau adalah saudara dan saya hidup di dalam kekhawatiran yang negatif. Negative thinking. Karena kekhawatiran yang negatif akan ditunggangi oleh iblis, akan diubah oleh setan, akan diubah oleh iblis dari rasa khawatir berubah menjadi rasa ketakutan, dari rasa ketakutan berubah menjadi rasa kegelisahan, dari rasa kegelisahan mulailah hidup kita tertekan, mulailah hidup kita tidak tenang, dan mulailah hidup kita dihantui dengan hal-hal buruk. Nanti saya tidak bisa bayar uang sekolah, nanti suami saya akan menggugat saya cerai, nanti istri saya akan meninggalkan saya, nanti masa depan saya pasti suram, dosa saya tidak diampuni, saya hidup terus dalam kegagalan, saya orang yang tidak berhasil, saya ini orang penyuka sesama jenis, saya adalah sampah masyarakat. Terus yang negatif-negatif ada di hidup kita. Hari ini Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan, dan dia berkata kepada saudara dan saya lewat mulut ini, lewat perkataan ini, lewat ibadah kabar baik ini, berhenti khawatir, saudara. Sama-sama katakan dengan saya harus berhenti khawatir. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Satu kali Bible mencatat, firman Tuhan mencatat, Yesus sedang menyeberang ke salah satu pulau. Setelah dia turun, ada orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Tentu di mana Yesus berada pasti ke-12 muridnya ada sertanya. Singkat cerita, maka tergeraklah hati Yesus terhadap orang yang berbondong-bondong yang mengikuti dia selama 3 hari lamanya. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, di tempat ini tidak ada yang jual makanan. Mereka sudah mengikuti engkau selama 3 hari. Suruhlah mereka pulang, supaya mereka tidak kelaparan dan lemas mati di jalan." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Tetapi murid-muridnya menyambut kembali perkataan Yesus, "Guru, di tempat ini tidak ada apa-apa, kami tidak membawa makanan apa-apa." Tiba-tiba salah satu seorang dari murid Yesus berkata, "Guru, di antara semua kerumunan orang yang banyak ini, ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik. Dengarkan saya baik-baik, dengarkan firman Tuhan malam hari ini baik-baik. Murid-murid semua mengalami kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Padahal murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini ada banyak orang Kristen juga mengalami kekhawatiran ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia pikir Yesusnya kecil, dia pikir Yesusnya gak sanggup buat mujizat, dia pikir Yesusnya biasa-biasa saja, masalahnya jauh lebih besar, hutangnya jauh lebih besar, pergumulannya jauh lebih besar, sehingga mata kita dibutakan oleh iblis. Kita tidak melihat Yesus yang besar, Yesus yang perkasa, Yesus yang mulia, Yesus yang ajaib, Yesus yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karenanya murid-murid juga tidak bisa melihat kebesaran Yesus pada saat itu.
Tapi Yesus tidak tersinggung, Yesus tidak marah. Karena selalu saya katakan, Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, selalu menerima hidup kita apa adanya, bukan ada apanya. Satu kali Yesus berkata kepada murid ini, bawa kemari 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Yesus mengucap syukur dan memberkatinya. Dan saudara, 5 roti 2 ekor ikan itu menjadi 5.000 untuk dapat dimakan. Dan firman Tuhan mengatakan tersisa 12 keranjang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini bukan dongeng, ini bukan kebetulan, ini bukan ini karena beruntung. Tidak. Kitab suci mengatakan dengan jelas, bukan hanya 5.000 orang yang diberi makan Yesus, tetapi 4.000 orang juga. Kejadian selanjutnya, Yesus beri makan mereka. Apa artinya? Bahwa artinya di dalam Yesus selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Oleh karenanya mulai hari ini saudara dan saya harus berhenti hidup di dalam rasa kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh khawatir lagi. Saya tidak boleh cemas lagi. Saya tidak boleh hidup dalam kegelisahan lagi. Saya tidak boleh hidup dalam tertekan lagi. Saya tidak boleh hidup di dalam rasa tidak tenang lagi. Sehingga pada akhirnya hidup saya dihantui dengan hal-hal buruk. Amin. Amin saudara. Saudara jangan hidup di dalam rasa kekhawatiran. Percayalah Tuhan menyayangi kita. Tuhan membimbing kita dan Tuhan Yesus beserta dengan hidup kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkata begini, Pastor, Pak Pendeta atau Pak Gembala, mengapa kita harus berhenti hidup di dalam rasa kekhawatiran? Mengapa saya harus berhenti hidup di dalam rasa kekhawatiran? Yang pertama, kabar baiknya yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, karena kita punya Tuhan Yesus yang pasti. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan Yesus yang pasti. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan Yesus yang pasti. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan Yesus yang pasti. Amin. Kalau kita punya Yesus yang pasti, maka masalah kita pasti akan ditolong Tuhan. Maka sakit penyakit kita pasti akan disembuhkan Tuhan. Saya mengerti betul mungkin saudara mengalami tumor, cancer, stadium 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Tapi bukankah bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil? Lukas pasal pertama ayat 37 jelas Bible mencatat. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Bukankah kita diberikan kaca yang besar untuk kita berkaca dari cerita perempuan pendarahan yang selama 12 tahun. Dia pergi ke banyak tabib, dia pergi ke banyak rumah sakit, pemulihan dan lain sebagainya. Dia sudah habiskan banyak uang, tetapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Waktu dia mendengar ada kerumunan, di mana di dalam kerumunan itu ada pribadi Yesus Kristus, dia berkata, asalku jamah ujung jubah-jubah Yesus, maka aku akan disembuhkan. Maka aku akan dipulihkan. Dan dia melakukannya. Dan apa yang terjadi? Suddenly, Tuhan membuat mujizat untuk perempuan ini. Suddenly, Bible mencatat pendarahannya berhenti, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pendarahannya berhenti. Perempuan yang pendarahan 12 tahun ini ngerti betul bahwa Yesus adalah seorang juru selamat. Dia bukan hanya pembuat mujizat, tetapi dia juru selamat. Buat setiap Bapak Ibu Saudara hari-hari ini yang sedang sakit, yang sedang lemah,
Ingat loh ya, mengapa kita harus berhenti hidup di dalam kekhawatiran? Karena yang pertama kita punya Tuhan yang pasti. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh di atas kayu salib. Aku berkata, sudah selesai. Aku menanggung semua kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu, beban berat hidupmu, telah ku tanggung dalam tubuhku. Dan mulai hari ini hidupmu sembuh sempurna, pulih sempurna. Yesus tidak akan peduli dengan kanker, tumor, miom, kista. Yesus peduli, Yesus mengerti, saudara disayangi olehnya. Saya selalu katakan, kita adalah anak kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu saudara, di mata Tuhan tidak ada anak emas, tetapi saudara dan saya adalah anak-anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangannya. Kalau kita anak kesayangannya, pasti kita dibela. Kalau kita anak kesayangannya, kita pasti ditolong. Kalau kita anak kesayangannya, kita pasti disertai. Kalau kita anak kesayangnya, Tuhan pasti turut campur, menolong perkara-perkara kita, membela hidup kita, tidak meninggalkan hidup kita. Dia setia menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Saudara gak usah mulai hari ini khawatir dengan makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Kitab suci mengatakan, bukankah hidup itu jauh lebih penting? Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Semua yang saudara khawatirkan, semua yang kita khawatirkan, belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Oleh karenanya, jangan mau terseret dengan tipu daya setan yang selalu menggonggong pikiran kita, menggonggong telinga kita, menggonggong iman kita, dan dia berkata dalam telinga, pikiran, dan perasaan kita, kamu tidak akan disembuhkan, hutangmu tidak akan pernah dilunasi, Tuhanmu tidak mendengar doamu, Tuhan tidak menjawab doamu, sakitmu tidak akan sembuh, engkau adalah orang yang gagal, engkau adalah orang yang sial, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena memang tugas iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Mana yang saudara mau pilih? Hidup di dalam Tuhan, under Christ, atau under worries? Kita dibawa ketakutan setiap hari. Saya memiliki tanggung jawab penuh atas jemaat-jemaat sekalian yang saya gembalakan secara online. Berapapun saudara yang hadir, berapapun saudara yang bergabung, nanti bisa 5.000, bisa 7.000, bisa 9.000, bisa 3.000. I don't care about the number. I care about your soul, your family, your parents, your life, your healthy. Aku peduli dengan semua kehidupan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya siapkan banyak materi kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Agar saudara hidupnya tidak ditekan, dibohongi oleh setan. Tapi saudara diyakinkan oleh Roh Kudus lewat kabar baik bahwa saudara punya Tuhan yang pasti. Sama-sama katakan dengan saya punya Yesus yang pasti. Sakit saya pasti disembuhkan. Usaha saya pasti dibangkitkan. Diberkati, berhasil, sukses, disertai. Betul hidup itu ada tantangan. Benar hidup itu ada pergumulan. Betul hidup itu ada cobaan. Tapi saya tidak mau fokus dengan itu semua. Saya fokus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita sebagai anak-anak kesayangannya memiliki Tuhan yang pasti. Amin. Apa kepastiannya? Dosa kita sudah diampuni, pelanggaran kita sudah dilupakan, masa depan kita sudah diberikan, masa depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapapun saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, beribadah bersama-sama, mendengar kabar baik, saya sebagai orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan kabar sampah. Jangan dengarkan kabar negatif. Jangan dengarkan kabar-kabar yang tidak membangun iman. Buang itu jauh-jauh saudara. Tapi mulai hari ini mulai dengar kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Apa sih kabar baik? Kabar Injil, kasih karunia, keselamatan yang Yesus bawa, Yesus berikan bagi hidup saudara dan saya. Kalau hari-hari ini ada banyak orang yang membicarakan hidup kita, kalau hari-hari ini ada banyak orang yang melihat hidup kita hancur,
Kalau hari-hari ini ada banyak hidup orang yang memfitnah hidup kita, menjelekkan dagangan kita, menghancurkan reputasi kita, ingin melihat hidup kita hancur berantakan, jangan balas, jangan beri telinga ini dengan orang-orang yang mengomongi kita dengan kata-kata sia-sia. Tapi mulai beri telinga ini dengan ucapan-ucapan berkat. Saya punya Tuhan Yesus yang pasti. Amin. Mungkin buat sebagian saudara yang, Pak, saya sudah pernah diperkosa, Pak. Saya sudah pernah aborsi. Apakah masih ada pria yang mau menerima saya? Saudara punya Yesus yang pasti. Pak, saya pernah bercerai, Pak. Saudara punya Yesus yang pasti. Pak, saya gagal dalam rumah tangga. Saya berkata, saudara punya Yesus yang pasti. Tuhan mengasihi saudara karena saudara adalah anak kesayangannya. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berhenti hidup di dalam kekhawatiran? Yang kedua, karena firman Tuhan, iya dan amin. Artinya firman Tuhan pasti tergenapi. Firman Tuhan pasti terjadi. Makanya kita nggak perlu khawatir. Apa firman Tuhan? Yesus berkata begini, anak darah itu, Bible mencatat, akan melahirkan seorang putra, dan dia akan memberikan nama, yaitu Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Kenapa kita harus khawatir kalau Tuhan menyertai kita, Bu, Pak? Kenapa kita harus khawatir kalau Tuhan yang menyertai langkah kaki hidup kita? Buat setiap Bapak Ibu Saudara yang masih ngontrak rumah, masih kos-kosan, kenapa kita harus khawatir? Karena ada Tuhan di dalam kita. Ada Yesus di dalam hidup kita. Christ in us. Yesus ada di dalam hidup kita. Saya nggak mau ngerti dunia ini sedang bergoncang. Saya nggak mau tahu mau varian-varian baru dari virus apapun bermunculan. Yang saya hanya mau tahu, saya buka telinga kita lebar-lebar, telinga saya lebar-lebar. Saya punya Immanuel. Artinya saya punya Tuhan yang menyertai hidup saya. Orang mau jatuhin hidup saya, orang mau rendahin hidup saya, orang mau ngomongin hidup saya. I don't care about them. Aku hanya peduli firman Tuhan pasti digenapi. Apa firmannya? Aku adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan kehidupan saya. Yang setuju katakan amin. Apa firman Tuhan? Firman Tuhan jelas berkata, kamu tidak jadi ekor, tapi kamu jadi kepala. Kamu tidak turun, tapi kamu naik. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Iya, Pak, tapi baca di bawahnya dong, Pak. Kalau kamu mendengarkan perkataanku dan tidak miring ke kiri dan ke kanan, maka kamu akan mendapat itu semua. Benar. Tapi firman itu sudah digenapi oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita pada akhirnya hanya menikmati, kita diangkat, kita dipromosikan, kita menerima hal-hal baik untuk kemuliaan dan mempermuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena firman Tuhan ya dan amin pasti terjadi. 1.000 boleh rebah di sisi kananmu atau 10.000 boleh rebah di sisi kirimu ataupun sebaliknya, itu tidak akan menimpa kita. Karena firman Tuhan ya dan amin. Saudara jangan percaya kekhawatiran saudara, tapi mulai percaya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berdusta. Dia berkata, kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Artinya kita memiliki kuasa. Yesus bilang sama kita, apa saja yang kamu mau, kamu minta, kamu akan mendapatkannya di dalam nama Yesus. Nah, saudara, saya himbau kepada saudara, mulai hari ini, mulai ayo kita konsumsi hal-hal baik. Kita beri makan roh dan jiwa dan tubuh kita. Hal-hal baik, kabar sukacita. Bukan kabar-kabar yang menakutkan, bukan firman-firman yang menakutkan, firman yang menghukum, firman yang sarkastik, firman yang tidak membangun, kesannya membangun tapi membunuh hidup kita, killing people softly. Jangan dengarkan Bapak Ibu Saudara. Kalau itu tidak membangun iman, tidak membangun jiwa kita, jangan dengarkan firman-firman itu, Saudara. Karena saudara akan rugi sendiri. Saudara akan susah sendiri, saudara akan capek sendiri. Karena Yesus sudah memberikan kepastian. Kenapa kita harus berhenti hidup dalam kekhawatiran? Karena firman Tuhan ya dan amin.
Firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Amin, saudara. Saudara, sudah diampuni kata firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Dan janganlah percaya rasa khawatir kita di pikiran kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berhenti hidup di dalam kekhawatiran? Karena yang ketiga, rasa khawatir dapat dipakai oleh setan untuk menghancurkan hidup kita. Saudara, dengerin saya baik-baik ya. Iblis itu licik, saudara. Iblis adalah pribadi yang licik. Licik sekali. Dengerin saya baik-baik nih. Dengerin saya baik-baik. Semua jemaat penggembalaan Jesus Christ Church yang online. Dengarkan saya baik-baik. Kita tidak berbuat dosa saja. Kita tidak melakukan dosa saja. Kita tidak melakukan pelanggaran saja. Iblis itu mengintimidasi kita loh setiap hari. Setuju nggak, saudara? Semua yang menyaksikan di YouTube juga. Di Instagram juga. Di Facebook juga. Iblis itu pribadi yang licik. Iblis itu pembunuh. Kita tidak buat dosa. Kita tidak buat pelanggaran. Kita itu diintimidasi loh setiap hari. Dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Apalagi kita buat kesalahan. Apalagi kita buat dosa. Makanya dia bunuh kita. Makanya dia binasakan kita. Agar kita tidak menerima janji-janji firman Yesus Kristus. Agar kita tidak hidup di dalam kasih karunia-Nya Yesus. Oleh karenanya, setiap saudara yang masih mau hidup dalam kekhawatiran, masih betah hidup di dalam kekhawatiran, hati-hati saudara, saudara akan berhadapan langsung dengan setan. Saudara mau pilih mana? Mau hidup di dalam Yesus atau mau hidup di dalam iblis? Sekali lagi ya, saya telanjangi malam hari ini, iblis punya cara. Iblis menghantam hidup orang Kristen, menekan hidup orang Kristen dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan kecemasan, dengan rasa bersalah, dengan kecemasan dalam hidupnya. Saudara mau pilih mana? Sedangkan Yesus datang, dia bawa damai sejahtera, dia bawa sukacita, dia bawa kabar baik, dia bawa kedamaian, dia bawa ketenangan. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memilih, Pak, saya tapi begini, terus aja khawatir, saudara sedang memberi hidup saudara untuk ditekan oleh iblis, untuk ditekan oleh setan. Saya nggak mau, saudara. Bangun pagi saya berdoa sama Tuhan. Semua kekhawatiran, semua intimidasi, semua hal-hal buruk, hal-hal jelek, hal-hal negatif, aku buang ke dalam tubir laut yang dalam. Di jurang itu dia ditempatkan. Tapi aku terima kabar baik, sukacita, damai sejahtera, buah roh, ketenangan. Haleluya. Ada masalah nggak? Selalu saya katakan pasti ada masalah. Ada pergumulan. Tapi kita ditakdirkan Tuhan menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Jangan mau hidup di dalam rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Jangan mau dibelenggu oleh setan dengan rasa khawatir. Nanti daganganmu gimana? Nanti usahamu gimana? Enggak, bilang sama iblis, dagangan saya diberkati Tuhan. Usaha saya diberkati Tuhan. Pelayanan saya diberkati Tuhan. Nanti suamimu selingkuh. Enggak, suami saya diubahkan Tuhan. Meskipun faktanya suami belum diubahkan, tetap percaya. Suami saya diubahkan Tuhan. Suami saya dipulihkan Tuhan. Karena apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu yang terjadi atas hidup kita. Karena hidup seseorang, hidup matinya dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, maka dia akan memakannya. Kalau kita menggemakannya kata-kata negatif, kekhawatiran, maka itu yang akan kita makan. Tapi sebaliknya, kalau kita gemakan kata-kata firman, kata-kata iman, kata-kata kabar baik, kata-kata positif, maka ini juga yang akan kita makan. Kita merdeka, kita tenang, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita Tuhan, kita hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus Kristus. 3.900 jemaat yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Stop khawatir. Berkat anakmu pasti Tuhan curahkan. Pak, saya belum punya susu buat beli anak. Beli susu buat anak-anak saya. Tuhan pasti berkati anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak semua. Pak, saya belum hamil, Tuhan pasti berikan kehamilan. Pak, saya belum sembuh, Tuhan pasti menyembuhkan. Intinya jangan khawatir.
Karena kekhawatiran bisa dipakai oleh setan untuk menekan hidup kita. Kekhawatiran bisa dipakai setan untuk menghancurkan hidup kita. Kekhawatiran bisa dipakai setan untuk kita nggak percaya pada akhirnya oleh Yesus. Untrust with Christ, untrust with Jesus, with His Word. Kita nggak percaya lagi dengan firman-Nya. Tapi ketika kita mulai tenang, kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak cemas, kita akan berkata setiap hari, Tuhan besertaku, Tuhan di pihakku. Aku tidak mungkin dibiarkannya, aku tidak mungkin ditinggalkannya. Aku berjalan bersama dengan Tuhan, pemilik langit dan bumi, dan penguasa sorga. Aku yakin hidupku ditolong, aku yakin hidupku dibela, aku yakin aku melihat perkara-perkara dahsyat, besar, ajaib, terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya diberkati Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya diberkati Tuhan. Saya disayang Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Saya dibela Tuhan. Masalah saya pasti selesai. Pergumulan saya pasti kelar. Problematika kehidupan saya pasti selesai. Bersama Yesus, selalu ada kepastian. Selalu ada pengharapan. Selalu ada mujizat. Aku terima. In Jesus' name. Amin. Wah, keren banget Bapak Ibu Saudara. Saya dapat terima kabar baik ini. Keren. Saya bergelora hati saya. Wow. Dahsyat. Ini bukan hanya, wah pendeta ini, Pastor Verona jago khotbahnya. Enggak. Saya menghidupinya, saudara. Kalau saudara tanya, saya punya khawatir? Punya. Tapi saya mau punya khawatir yang positif. Saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Positif. Bukan yang negatif. Besok makan gimana ya? Besok bayar listrik gimana ya? Besok bayar ini gimana ya? Bayar ini gimana? Ngapain kita mau dibohongin setan? Nggak usah gimana-gimana. Ubah doanya mulai hari ini. Besok pasti Tuhan akan bayar uang listrik saya. Besok pasti Tuhan akan memberkati uang sekolah anak-anak saya. Tuhan pasti memberkati usaha saya. Tuhan pasti akan membuat dagangan saya laku. Yang online, yang offline pasti laku, pasti berhasil. Besok pasti Tuhan sembuhkan saya. Hari ini pasti Tuhan memberkati hidup saya. Hari ini dagangan saya pasti ada pembelinya. Hari ini dagangan saya pasti ramai. Laku terjual di dalam nama Yesus. Setiap hari saudara lakukan itu, selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saudara akan melihat takdir yang Tuhan takdirkan untuk kita lebih daripada pemenang. Itu terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mulai hari ini buang kata-kata negatif, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak membangun iman. Buang jauh-jauh dari telinga, pikiran, hati kita. Kita nggak mau urusan sama yang begituan. Kita mau berurusan dengan firman Tuhan Yesus yang hidup. Karena firman Yesus tidak pernah berdosa. Firman-Nya selalu setia dan firman-Nya selalu tergenapi. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara bertanya kembali, bagaimana kita pada akhirnya dapat mengendalikan rasa khawatir di dalam hidup ini? Bagaimana Pastor supaya saya nggak khawatir? Bagaimana caranya supaya saya tidak ketakutan? Bagaimana caranya supaya hidup saya tidak cemas? Bagaimana caranya agar hidup saya tidak ketakutan, nggak bisa tidur, paranoid, sehingga kita stres sendiri. Kadang-kadang kita tidur tapi pikirannya nggak bisa tidur, jiwanya nggak bisa tidur, tubuhnya mungkin mau tidur, jiwanya masih mikir terus, besok bayar utang bagaimana, besok bayar uang sekolah, bayar tagihan bagaimana. Sehingga pada akhirnya kita mengalami stres. Dari stres kita digiring kepada depresi. Dari depresi ada suara pada akhirnya, udah bunuh diri saja. Udah gantung diri saja. Tuhan gak jawab doamu kan? Tuhan tidak dengar doamu kan? Semua ini saya perkatakan adalah dusta setan. Dusta iblis yang harus kita tengking. In Jesus' name. Setan, kau gak berkuasa. Karena engkau sudah dikalahkan oleh Tuhanku Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau sudah terhukum, terbuang, tidak berarti, tidak berharga, dan hidup kita pada akhirnya sekali lagi dijadikan Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin. Jangan lagi saudara berkata, suami saya susah diubahkan Pak, istri saya kayaknya sulit dirubahkan, anak-anak saya kayaknya sulit diubahkan. Jangan. Ganti kata-katanya. Saya yakin suami saya pasti berubah. Saya yakin dalam nama Yesus istri saya berubah. Saya yakin anak-anak saya diubahkan dan diberkati. Nah, bagaimana kita dapat mengendalikan rasa khawatir dalam hidup kita setiap hari?
Ada 3, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana kita mengendalikan rasa khawatir yang negative thinking berlebih-lebihan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mulai isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Setiap hari, isi pikiran kita dengan firman. Udah deh, saya ngerti betul, gadget itu kita butuhkan. Kita butuh media sosial dan lain sebagainya. Tapi saya cuma mau bilang, media sosial tidak menyelamatkan hidup saudara. Ya, saudara nonton TV boleh, saudara ke bioskop boleh, saudara nongkrong-nongkrong boleh. Tapi ketika saudara ada masalah, ada pergumulan, media sosial, nongkrong-nongkrong, nonton TV, bioskop, tidak bisa nolong hidup kita. Yang bisa nolong hidup kita adalah the word of God. Perkataan Tuhan. Setiap hari, saudara, isi pikiran kita dengan firman. Ketika setiap hari perkataan Tuhan ada di pikiran kita, maka iblis mau serang pikiran kita dengan rasa kekhawatiran tidak akan pernah bisa, saudara. Tidak akan pernah bisa menang. Karena firman Tuhan ini menerangi di dalam pikiran kita. Pikiran kita setiap hari diterangi oleh terang firman. Pikiran kita setiap hari diterangi oleh terang firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Orang kalau mau tidak khawatir, masukkan firman setiap hari dalam hidupnya. Berkata dalam hidupnya setiap hari perkataan firman. Ketika ada kekhawatiran mendatangi hidup kita, dia berkata begini, kamu akan susah. Enggak, saya enggak akan susah karena firman-Nya jelas berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku nggak mungkin miskin, aku nggak mungkin susah karena Tuhan adalah gembalaku. Ketika aku haus, dia berkata, dia membawa aku ke air yang tenang untuk memberikan aku minum dengan sukacita, dengan berlimpah dan tidak perlu ketakutan. Ketika aku kelaparan, Tuhan berkata, berfirman bahwa Tuhan adalah gembalaku, dia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Bukan padang rumput yang coklat, yang mudah-mudahan. Artinya, kita akan dipelihara. Kita akan dikasih makan. Kita akan dikasih minum. Semua uang cicilan kita. Kalau setan nyerang kita dengan kekhawatiran. Besok hutang bayarnya gimana? Kita akan ingat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Elohimku, Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Udah khawatirnya itu pasti hilang, saudara. Bagaimana sakit saya nggak disembuh-sembuhkan ini, Pastor, Pak Gembala, Pastor Verona? Oh, ingat aja, Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Dia sudah menyembuhkan sakit kita, oleh bilur-bilurnya kami yang sakit sembuh. Ini firman-Nya, saudara. Makanya kasih makan hidup kita dengan firman. Tiap hari kasih makan kabar baik, kasih firman, kasih. Saudara mungkin bilang, ya tapi kan bosan firman-firman terus. Tuhan juga tahu bagaimana cara mendidik hidup kita. Selamanya Tuhan gak akan setiap hari baca firman saja, enggak. Tapi setiap hari minimal kita baca firman. Kita taruh pikiran kita dengan firman. Firman, 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 firman. Maka saudara tidak akan diintimidasi oleh setan. Saudara tidak akan diintimidasi oleh kekhawatiran. Bagaimana dengan rumah tangga saya? Apakah saya akan bercerai dan lain sebagainya? Enggak. Karena saya percaya firman apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan benci perceraian. In Jesus name. Kita gak akan cerai. Lihat dagangan-dagangan kita. Belum ada yang beli. Tiba-tiba setan menekan pikiran kita dengan kekhawatiran. Ya, dagangan kamu hari ini gak laris. Usaha kamu, jualan kamu hari ini gak laku. Enggak. Aku percaya apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku Tuhan buat berhasil. Karena itu firman-Nya. Ayo saudara, isi pikiran kita dengan firman. Bukan firman yang menghakimi, bukan firman yang mengutuki, bukan firman yang menakut-nakuti. Tapi firman yang membangun iman kita. Every single day, every early single day, waktu aku bangun selain aku memuji, mengucapkan kata-kata berkat, aku baca Bible setiap hari. Ya tenang aja, Pastor Pendeta. Enggak, kalaupun saya enggak pendeta juga, I love His Word so much. Every single day, I always read His Bible. Aku baca buku ini setiap hari. Buku ini enggak ada dusta di dalamnya. Buku ini adalah buku kejujuran, buku penuntun kita hidup di dalam keselamatan. Saudara,
Lewat buku ini saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Lewat buku ini saya bisa makan. Lewat buku ini saya hidup disempurnakan Tuhan. Lewat buku ini saya dibebaskan dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kecemasan, dari kebimbangan. Saya nggak pakai obat-obatan, saya nggak pakai seks bebas, saya nggak pakai jalan-jalan ke luar negeri ketika saya takut, khawatir, bimbang. No, saya cukup buka firman Tuhan ini dan saya melihat siapa saya di mata Tuhan. Saya adalah anak kesayangannya, saya disertainya, saya diberkatinya, saya diubahkan olehnya, dan saya adalah ciptaan yang baru. Demikian juga hidup saudara. Kalau hidup saudara isi pikirannya dengan firman Tuhan, maka saudara nggak akan khawatir. Mau varian lama, varian baru, I don't care. I care about the word of God. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat mengendalikan rasa khawatir di dalam hidup kita dan pikiran kita. Yang kedua, jangan kasih ruang di pikiran dan hidup kita tentang hal-hal buruk. Jangan kasih ruang, saudara. Kita udah taruh semuanya dengan firman. Dan yang kedua, jangan kasih ruang, jangan kasih slot, jangan kasih space, jangan kasih tempat. Kalau ada orang bilang, waduh sakit saya nggak sembuh. Enggak, sakit saya pasti sembuh. Kalau ada yang bilang di pikiran kita, di telinga kita, di perasaan kita, kamu sial. Enggak, saya diberkati. Kamu perawan tua, saya pasti diberkati. Kamu mandul, saya pasti hamil. Kamu perawan tua, saya pasti dapat pasangan hidup. Hah? Jangan kasih tempat. Kamu pasti dihukum. Enggak, saya diampuni. Kamu masih di penjara, saya bebas, saya orang merdeka. Karena itu kata firman Tuhan, bukan kata setan. Ngerti, saudara? Saya mengasihi saudara, saya mencintai saudara. Berapapun saudara yang hadir hari ini, dengar kabar baik. Luar biasa, kabar baik malam hari ini. Jangan kasih ruang sama setan. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh kasih tempat sama setan. Amin. Saya nggak boleh kasih tempat buat setan. Tapi kan kamu sudah tua, sudah jompo, sakitmu nggak mungkin sembuh. Enggak. Darah Yesus menyembuhkanku. Tapi kamu kan kena cancer stadium 1, stadium 2, stadium 3. Saya nggak mau tahu. Yang saya tahu, darah Yesus menyembuhkan saya. Sakit saya disembuhkan. Tubuh saya bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Ngomong itu saudara, maka itu akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, setelah ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita dapat mengendalikan rasa khawatir dalam pikiran kita? Yang ketiga, ingatlah semua karya Yesus yang besar. Ingatlah saudara. Yesus sudah mengampuni kita. Yesus sudah menerima kita apa adanya. Yesus sudah membimbing hidup kita. Yesus sudah mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ingat karya Kristus yang besar. Kalau nyawanya saja Tuhan sudah kasih. Kalau nyawanya saja Tuhan berikan bagi kita. Dia rela mati bagi kita. Dia rela terhina, tersiksa bagi kita. Masakan hutang kita dia nggak bayar, Bu, Pak? Masakan penyakit kita dia nggak sembuhkan? Masakan suami kita nggak disembuhkan? Masakan istri kita nggak dipulihkan? Masakan bisnis kita tidak dipulihkan? Ya mungkin. Karena firman Tuhan jelas, gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Kalau nyawanya saja dia sudah berikan, nggak mungkin dia tidak memberikan berkat-berkatnya bagi hidup kita. Nggak mungkin dia membiarkan hidup kita kelaparan, kesusahan, miskin, merana, susah, terkutuk. Nah, itu bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Yesus yang penuh dengan tanggung jawab, penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta, penuh berkat, penuh segala yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, hari ini dalam ibadah kabar baik, jangan khawatir lagi ya. Karena khawatir itu senjatanya setan. Kalau saudara bilang, Pak, sometimes saya kadang suka khawatir. Oke. Ketika saudara khawatir, saudara bilang, Roh Kudus, bantu saya untuk mengingat karya Yesus. Roh Kudus, saya disayang Tuhan. Roh Kudus, saya dikasihi Tuhan. Saya dibela Tuhan. Udah gitu aja. Hari ini, kalau saudara sedang punya pergumulan beban berat, saudara sedang harus bayar hutang pihutang, saudara harus bayar tagihan-tagihan, ingat saja, Tuhan di pihak kita. Firman Tuhan jelas berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Permasalahannya, Tuhan bukan hanya ada di pihak kita, tapi Tuhan tinggal dan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin buat kabar baik pada malam hari ini.